Oke, ini adalah pengalaman gue dapat 90 juta dari produk digital. Dan mungkin buat yang belum tahu produk digital itu apaan, intinya produk tanpa wujud fisik. Contohnya kayak e-book, kelas online, webinar, PDF, dan segala macamnya. Dan mungkin sekarang lo itu ngerasa ini orang siapa sih sosokan mau ngajarin. Nah, kita kenalan dulu. Gue itu emang udah ada 4 tahunan di bidang sosial media. Gue udah ada beberapa akun di atas 100.000 followers. Dan ini adalah akun personal branding gue, ada di TikTok sama di Instagram juga. Dan selain itu, gue udah ngabisin 5 juta buat beli kelas online, e-book, segala macam ya, belajar mengenai digital marketing. Dan materi atau informasi yang mau gue share ke lo saat ini itu setara dengan materi kelas berbayar 300 ribuan. Jadi beruntung banget buat lo yang nemu video ini, terlebih lagi ini masih channel yang baru. Jadi awalnya gue tuh punya akun Instagram terlebih dahulu, punya akun personal branding dulu, ngebahas mengenai sosial media. Dan ternyata banyak orang yang minta buat dibikinkan kelas online-nya. Dan ketika gue capek-capek bikin ya, gue tuh sampai seminggu buat bikin skripnya, materinya, video, edit video, dan setting segala macam. Dan ketika gue launching itu sepi sih ya awalnya. Sehari itu paling kejual 1 atau 2 doang, tapi emang agak lumayan soalnya harga kelas online gue waktu itu 150 ribuan. Nah, tapi masih belum luar biasa, masih belum booming penjualannya itu. Sampai akhirnya gue tuh mencoba strategi ini, di mana gue bisa dapat 11 juta dalam waktu 7 hari aja. Jadi strateginya gue tuh kasih dulu produk gratisan, gue kasih panduan gratis berupa PDF, dan gue arahkan orang-orang buat masuk channel Telegram. Nah, dari channel Telegram tersebut, gue infokan kalau gue bakal ngasih diskon gede-gedean selama 2 hari. Gue itu share-nya di channel Telegram tadi, di sosial media gue, di story, dan juga di slide. Dan selama 2 hari itulah penjualannya booming banget, gue sampai bisa dapat 11 juta dalam waktu 7 hari. Dan dari sanalah gue merasa ini peluangnya gede banget, harus gue tekunin. Dan sekarang alhamdulillah gue udah bisa dapat sekitar 90 jutaan dari produk digital. Dan buat inspirasi, buat lo yang bingung mau bikin produk digital apa, ini gue juga udah melakukan riset produk digital yang lagi rame saat ini. Yang pertama, ini ada e-book soal psikologi. Jadi ini adalah member kelas online gue yang mengenai sosial media. Dia jualan e-book psikologi harga belasan ribu, tapi bisa dapat sampai 11 juta dalam waktu 1 bulan. Itu gokil banget kan ya. Kemudian inspirasi yang kedua, ini ada juga yang jualan e-book meal plan 30 hari di Traverse City. Dan ini juga dia udah dapat sekitar lebih dari 200 juta untuk 1 e-book aja. Jadi itulah beberapa referensi kalau produk digital itu gak melulu ngajarin cara orang dapat duit. Selama value problem mereka jauh lebih gede daripada value harga, itu mereka bakal beli kok. Dan untuk nilai atau value itu sangat-sangat subjektif gimana orangnya. Contohnya e-book mengenai tips and trick tes PNS ya, CPNS. Itu menurut gue, yang gue itu sama sekali gak ada niat masuk PNS, itu kan gak ada harganya ya, kurang bervalue lah di mata gue. Tapi menurut orang-orang yang emang mau masuk ke PNS, yang mau tes PNS, itu sangat-sangat berharga sampai mereka rela ngeluarin duit buat beli e-booknya. Dan sekarang ini kita baru bakal masuk ke bagian inti, gimana caranya buat mulai jualan produk digital. Langkah pertama, tentu aja kita harus tentukan tema dari produk digitalnya terlebih dahulu. Nah ini penjelasannya agak panjang, gua bakal bahas di video selanjutnya. Buat di video ini, gua bakal bahas secara keseluruhannya aja terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, kita tentukan idenya, kemudian kita bikin prototipenya. Kita udah jadi nih ya, produk digitalnya berupa e-book atau kelas online atau segala macamnya. Tapi nilai-nilai kayak keindahan, judulnya, segala macam, itu kita kesampingkan dulu aja. Kita bikin prototipenya, ya kita bikin seadanya, tapi fungsinya tetap bagus. Itu buat testing terlebih dahulu. Kalau ternyata laku, itu kita baru evaluasi, kita baru perbaiki. Karena nih ya, takutnya lo itu udah capek-capek bikin produk digital, tapi ternyata produknya nggak laku, kan sayang banget ya. Masuk akal juga ya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, yang ketiga, itu kita harus bangun kepercayaan. Caranya, kita itu bisa sering-sering sharing di sosial media mengenai pengalaman, kita juga bisa share mengenai testimoni produk. Di produk kita yang berbayar, yang mungkin harganya 100 ribu atau lebih, beberapa puluh ribu, ya bebas itu gimana lo ya. Itu kita share dulu aja secara gratis, tapi ya kita wajibkan mereka yang dapat produk gratis dari kita itu harus ngasih testimoni. Dan testimoni yang tadi itu kita bisa taruh di postingan, kita juga bisa taruh di highlight Instagram profile. Yang selanjutnya itu kita baru tahap kejualan. Jadi lo ya tinggal menjual lah ya, tinggal promosi segala macamnya di akun sosial media.
Nah, sebenarnya ada 2 jenis strategi yang mau gue bahas di video ini. Yang pertama strategi organik gratisan, yang kedua kita pakai ads yang berbayar. Kita bahas mengenai organik dulu lah ya. Jadi simpelnya lo itu tinggal bikin konten aja, konten sosial media, konten TikTok, Instagram, mau YouTube Short juga silahkan, mau Facebook juga silahkan. Yang harus digarisbawahi, kebanyakan orang keliru ketika bikin konten. Mereka itu banyak bikin konten yang ngasal, bikin konten yang udahlah secukupnya aja, yang is okay gitu. Enggak juga ya, lo itu jangan sampai mengandalkan hoki. Banyak nih orang yang menganggap kalau rame di sosial media itu hanya hoki doang. Dan oke lah, dalam semua aspek kehidupan pasti emang ada hoki ya. Jadi contoh nih, mungkin jatah hoki lo itu 1%. Jadi dari 100 video yang lo upload, ada 1 video yang viral. Nah, ketika lo itu ulik ya, ketika lo itu lihat, oh ternyata awalnya kayak gini yang bagus, oh ternyata penyampaiannya kayak gini yang bagus, oh ternyata visualnya kayak gini. Yang awalnya jatah hoki lo itu 1% bisa naik jadi 10%, ya bisa naik lagi jadi 20%, kayak gitu. Dan kalau misalkan rame di sosial media itu cuman pure hoki, 100% hoki, gue gak mungkin bisa ngajarin member-member kelas gue untuk bisa dapat jangkauan seperti ini. Dan ini banyak banget yang hasilnya rame, gak cuman 1 atau 2 doang. Ini yang baik aja ngasih testimoni di grup, yang udah berhasil tapi diem-diem baik lebih banyak sebenarnya. Dan again, organik itu ada strategi khususnya ya, yang kalau lo tiru strateginya sama persis, hasilnya juga bakal kurang lebih sama. Oke, sekarang kita ngebahas yang berbayarnya, pakai ads. Yang pertama, ads itu gue gak saranin buat pemula. Apalagi sampai ada yang curhat ke gue, dia tuh habis duit di ads. Again, ini gak nyaranin buat pemula ya, ads itu. Jadi saran gue, ketika lo itu mau ads, minimal ada penjualan terlebih dahulu di organik. Ketika di organik udah ada cuan, udah ada profit, keuntungannya itu kita gulungkan lagi di biaya ads. Dan setelah ada 100 orang yang tahu mengenai produk digital lo, itu kita baru bisa evaluasi. Apakah produknya bagus, apakah harganya kemahalan, apakah penawarannya bagus, segala macam. Itu kita baru bisa evaluasi setelah ada 100 orang yang lihat. Kalau misalkan kurang dari 100 orang, itu datanya masih belum cukup. Jadi biasanya kurang valid. Oh iya, dan ini juga ada catatan, produk digital lo itu harus bagus. Apabila produk digital lo bagus, itu orang bakal pengen belajar lebih banyak lagi dan beli produk digital lo yang lain. Tapi kalau ternyata isinya ampas, bikin orang-orang kecewa, itu bukan beli lagi yang ada ya, tapi malah kapok, malah gak percaya sama lo. Ini ada ya chat dari murid gue di kelas sosial media, dia itu curhat, katanya dia udah beli mahal-mahal segala macam, tapi ternyata kelasnya bikin kecewa. Dan dia membandingkan kelas tersebut dengan kelas gue. Dan katanya alhamdulillah jauh lebih mendingan kelas gue, padahal kelas gue itu harganya waktu itu baru 99.000. Sementara kelas yang dia beli itu harganya 200.000, 2 kali lipat padahal harganya. Nah sebenarnya nih ya, kalau misalkan lo itu merasa ilmunya cetek, ada triknya. Yaitu lo jangan jualan informasi, tapi jualan alatnya. Contoh nih ya, lo itu ngajarin mengenai public speaking. Tutorial public speaking itu banyak di sosial media, banyak di YouTube, banyak di Google. Orang-orang bisa cari. Kalau misalkan lo cuma kasih informasinya aja, bisa ada kemungkinan lo itu cuma dianggap kayak gitu doang produknya, dianggap gak worth it, cuma teori doang. Makanya lo itu harus kasih alatnya juga. Dan mungkin sekarang lo itu bingung, maksud dari alatnya itu kayak gimana bang? Nah contoh ya, buat yang tadi public speaking, lo itu bisa bikinkan challenge-nya 30 hari public speaking. Jadi lo kasih ya panduan, mereka itu dikasih template per harinya itu mereka latihan pidato atau speech atau apapun, kemudian direkam ya. Ini supaya mereka sendiri terlihat dari awal sampai akhir itu gimana prosesnya. Contoh yang lain, ketika sosial media, alatnya itu bisa berupa konten planner supaya bisa lebih konsisten nge-upload konten. Itu juga alat. Jadi alatnya biasanya tuh berupa template, panduan, atau enggak checklist. Tapi emang banyak sih ya alat-alat yang lain, tapi itu buat gambarannya. Dan alat-alat tersebut itu lo bisa kasih sebagai bonusnya. Dan nih ya, ini catatan yang penting juga, lo itu jangan sampai kebalik mindsetnya. Banyak orang yang berpikiran harus bagus terlebih dahulu baru mulai. Nah itu kebalik, harusnya mulai terlebih dahulu supaya nanti bisa bagus. Konten gue juga yang awal itu sangat amat ramah burik ya. Dan kalau misalnya lo itu kekeh gak mau nunjukin muka, tenang, bisa juga pakai akun faceless. Gue juga akunnya kebanyakan itu faceless atau gak nunjukin muka. Ini adalah contoh beberapa akun gue yang gak nunjukin muka. Dan ini emang tetap cuan juga di sini. Dan ini juga, ini adalah member-member dari gue yang gue ajarin sosial media sebelumnya. Dia juga akunnya faceless gak nunjukin muka, tapi bisa gede kok.
Nah oke, itu adalah penjelasan dari A sampai Z secara keseluruhan produk digital. Kalau misalnya lo tuh mau dapat info yang jauh lebih mendetailnya, itu gue ada pelatihan online 7 hari mengenai produk digital mastery. Itu gue bakal share 100% metode yang gue pakai, jadi lo tinggal tiru aja sama persis ya. Buat yang tertarik, langsung aja tap tombol yang ada di bawah video ini.